TNI berdarah Prancis dan Minahasa. Beliau merupakan ajudan dari Jenderal Ahmad Nasution. Pada masa itu, Kapitan Pierre Tendean sangat digemari oleh para gadis karena parasnya yang kekar dan amat tampan. Wah, lihatlah Jenderal Pierre Tendean sangat tampan, bukan? Jika aku jadi kekasihnya, aku takkan berpaling dengan siapapun. Sudah-sudah, Pierre Tendean hanya milikku seorang. Pada suatu ketika, tepatnya di Medan tahun 1963, Pierre Tendean bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Nur Indah Rukmini Camin. Pertemuan mereka merupakan hasil comblangan dari dua sejawat Pierre, yaitu Satrio Wibowo dan Setiono Hadi. Nah, itu dia gadis yang ingin kukenalkan dengan kau, Pierre. Ternyata selain cantik, gadis itu juga sederhana dan lembut sekali ya. Rukmini, kemarilah. Rukmini yang sedang asyik bercerita dengan temannya langsung mendatangi mereka. Ya, ada apa, Mas? Jadi begini, pria tampan ini ingin berkenalan dengan kau, Rukmini. Hai Rukmini, boleh minta waktunya sebentar? Kenalkan, saya Pierre Tendean yang sengaja kesini ingin menemui gadis cantik, yaitu engkau. Saya Nur Indah Rukmini Camin, bisa dipanggil Rukmini, Mas. Ternyata namamu seindah parasmu, Rukmini. Kedekatan Pierre dan Rukmini pun berlanjut dengan menjalin hubungan yang lebih. Setelah beberapa minggu, mereka memutuskan untuk bertemu lagi hingga panggilan sayang Pierre kepada Rukmini adalah Mimin sayang, sementara Rukmini memanggilnya Mas Pierre. Mimin sayang, ciciplah roti buatan ibuku yang kubawa jauh-jauh dari Semarang. Mas Pierre, roti ini sangat enak. Terima kasih ya, Mas. Singkat cerita, cinta mereka pun bersemi. Sayangnya, Pierre tidak lama di Medan. Tahun demi tahun, Pierre menjalani beberapa penugasan, hingga akhirnya menjadi ajudan Jenderal Nasution pada tahun 1965. Pertemuan terakhir mereka memutuskan untuk menjalin hubungan menuju jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Jadi begini Mimin sayang, kita sudah lama menjalin hubungan, maukah kamu menjadi pendamping hidupku? Iya, Mas, aku mau menjadi istrimu. Mereka berdua pun menentukan tanggal pernikahannya. Apakah Mimin setuju jika pada tanggal 30 November kita melangsungkan pernikahan? Wah, tanggal yang bagus, Mas. Aku sangat setuju. Mereka pun menentukan pernikahannya hingga membuat para gadis merasa iri kepada Rukmini. Wah, beruntung sekali ya Rukmini bisa mendapatkan hati Kapitan Pierre Tendean. Iya betul, padahal banyak sekali gadis yang lebih cantik daripada dia. Pasti bahagia sekali hidupmu Rukmini. Kisah cinta Pierre dan Rukmini pun bukan main-main, karena Pierre sudah menyiapkan rumah untuk ditempatinya bersama Rukmini. Sayangnya, rencana pernikahan mereka harus kandas karena Pierre Tendean gugur pada peristiwa malam bersejarah yang sangat kelam, yaitu 30 September 1965, tepat 2 bulan sebelum pernikahannya direncanakan. Pada dini hari, pada tanggal 1 Oktober saat itu, menjelang jam 4 pagi, Jenderal Nasution mendengar bunyi gaduh di depan pintu rumahnya. Juana Nasution, istrinya pun langsung mengecek dan memeriksa sumber. Wahai istriku, ada bunyi kegaduhan apa di depan? Baiklah, aku lihat dulu ya Mas. Juana Nasution pun langsung membuka pintu dan menutupnya lagi. Ternyata itu merupakan pasukan Cakrabirawa. Mas, ternyata kegaduhan itu dari pasukan Cakrabirawa. Bagaimana ini? Kaburlah Mas, amankan dirimu. Baiklah, aku akan mengamankan diriku. Kau panggil saja Pierre Tendean. Cepat, Jenderal. Buka. Jangan kau bersembunyi. Di mana kau bersembunyi, Jenderal? Keluar! Keluar kau! Jenderal! Jenderal! Keluarlah! Tak lama dari Jenderal Nasution pergi, Adi Irma pun terbangun karena mendengar suara tembakan. Adi Irma yang ketakutan langsung mendekat kepada ibunya. Sang ibu yang waktu itu ingin menyelamatkan suaminya langsung
kepada tantenya. Pada saat sedang digendong itulah Adi Irma terkena tembakan. Ibu. Anakku. Pasukan Cakrabirawa pun menemui istri Nasution. Mana Nasution? Tidak ada Nasution. Beliau di Bandung. Kalian datang ke sini hanya ingin membunuh anak saya. Yanti yang merupakan anak pertama dari Jenderal Nasution langsung memanggil PR Tendian. Jenderal, ada pasukan Cakrabirawa. Sang jenderal pun langsung berlari sambil membawa senjata. Jangan bergerak. Letakkan senjatamu. Mana Nasution? Saya Nasution. Lapor, Nasution telah tertangkap. Bawa ke mobil. Cakrabirawa pun langsung membawa Pierre Tendian ke markas dan Pierre pun ditembak. Rasakan ini. Keesokan harinya, Rukmini mendengar kabar tentang kematian calon suaminya yang ditembak karena ingin menyelamatkan Nasution. Rukmini pun langsung mendatangi tempat kejadian dan keluarga Pierre pun juga mendatangi tempat kejadian. Mas Pierre, mengapa jadi seperti ini, Mas? Padahal 2 bulan lagi kita akan menikah. Anakku, padahal aku sudah menunggu engkau di hari ulang tahunku untuk pulang. Mengapa jadi begini, nak? Orang tua Pierre Tendian pun menyesal karena kejadian itu. Sementara Rukmini yang sangat mencintainya terpaksa mengubur pernikahannya itu. Dan pada tanggal 31 Juli menjadi pertemuan terakhir bersama kekasihnya. Itulah tadi kisah Kapiten Pierre Tendian. Kepedihan harus dirasakan Rukmini karena hari pernikahan yang tak akan pernah datang, padahal hanya tinggal menunggu 2 bulan lagi. Ia meninggal dalam tugas mulia demi menjaga Jenderal Nasution, dan kemudian ia pun ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Kisah ini mengajarkan bahwasannya kesetiaan seorang prajurit memang sangat luar biasa. Bahkan pada akhirnya ia pun harus merelakan segala cinta kasihnya dan nyawanya sebagai bentuk dedikasi terhadap negara.